Selamat pagi, Pak Rahman. Saya Andre Theophilus, NIK 202310115014. Saat ini ingin presentasi tentang hukum acara pidana, presentasi pertama. Presentasi saya mulai, terima kasih. Oke. Yang pertama itu pengertian hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana itu adalah cabang hukum yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Berikutnya tujuan hukum acara pidana, yaitu yang pertama menegakkan hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menegakkan aturan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Hukum acara pidana juga menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban selama proses hukum berlangsung, seperti hak untuk mendapat peradilan yang adil dan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Yang ketiga, mencari kebenaran material. Proses hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan bukti yang ada, sehingga putusan yang diambil hakim dapat mencerminkan keadilan. Yang keempat, memberikan kepastian hukum, yaitu prosedur yang jelas dan teratur, memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan sah dan benar, memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat, dan yang terakhir yaitu menciptakan keadilan. Ya, hukum acara pidana juga menyelesaikan konflik antara negara dan individu yang diduga melakukan tindak pidana sehingga keadilan dapat tercapai baik untuk pelaku maupun korban. Fungsi hukum acara pidana. Oke. Jadi fungsi hukum acara pidana itu yang pertama adalah eh, penegakan hukum. Yang kedua adalah penegakan hukum. Yang kedua adalah perlindungan hak. Jadi penegakan hukum itu adalah memastikan hukum pidana dapat ditegakkan dengan prosedur yang benar. Untuk perlindungan hak, menjaga hak tersangka dan terdakwa selama proses hukum, mengatur proses persidangan. Yang ketiga, yaitu mengatur tata cara penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi. Yang keempat, memberikan kepastian hukum, yaitu menjamin proses hukum berlangsung sesuai aturan. Yang kelima, mewujudkan keadilan, yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban melalui proses yang transparan. Oke. Berikutnya, sifat hukum acara pidana. Jadi sifat hukum acara pidana dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah formil, yaitu hukum acara pidana bersifat formil karena mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana material, yaitu bagaimana hukum ditetapkan dalam proses peradilan. Kemudian hukum acara pidana juga memaksa, yang berarti setiap orang yang terlibat dalam proses pidana, termasuk aparat penegak hukum dan pihak yang dituduh, harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kemudian juga mengikat bagi semua pihak, baik aparat penegak hukum, tersangka, terdakwa, korban, maupun masyarakat umum, untuk mengetahui peraturan yang telah ditetapkan. Sifat hukum acara pidana lainnya juga yaitu bersifat publik. Artinya hukum acara pidana bersifat publik karena bertujuan untuk menjaga kepentingan umum, yaitu menegakkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Oke, sumber hukum acara pidana ada 3, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. KUHP adalah dasar hukum utama dalam proses pidana di Indonesia. Berikutnya undang-undang terkait seperti UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan jurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan yang menjadi presiden bagi kasus-kasus berikutnya. Asas-asas dalam hukum acara pidana dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asas legalitas, artinya setiap tindakan hukum harus berdasarkan undang-undang. Yang kedua, asas praduga tidak bersalah, artinya setiap orang yang dituduh melakukan tindakan pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir adalah asas persamaan di hadapan hukum, artinya semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tahapan hukum acara pidana. Tahapan hukum acara pidana dibagi menjadi 5, yaitu penyelidikan dilakukan untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka.
Kemudian adanya juga penuntutan, yaitu tindakan yang dilakukan jaksa penuntut umum untuk membawa perkara ke pengadilan. Kemudian persidangan, tahap pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan. Dan yang terakhir pelaksanaan putusan, yaitu pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, berikut untuk slide terakhir saya, sedikit sejarah hukum acara pidana di Indonesia. Jadi eh, pertama itu pada masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, hukum acara pidana yang berlaku adalah Het Inlangsreglement atau HIR. HIR itu yang diadopsi dari sistem hukum Belanda dan ditetapkan di Hindia Belanda, yang sampai sekarang masih berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Yang kemudian pasca kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, HIR tetap digunakan dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi Indonesia hingga ada regulasi baru yang menggantikannya. Kemudian dilanjut menggunakan KUHP 1981. Pada tahun 1981 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut juga KUHP melalui UU Nomor 8 tahun 1981 yang menjadi landasan hukum acara pidana modern di Indonesia. KUHP menggantikan HIR dalam mengatur proses pidana secara lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Dan yang terakhir, reformasi hukum. Sejak reformasi, KUHP terus mengalami perubahan dan penyesuaian agar selaras dengan perkembangan hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk upaya untuk memperbarui aturan yang dianggap tidak relevan lagi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan untuk membuat presentasi ini. Mudah-mudahan segala kesalahan dapat dimaklumi. Terima kasih.